Jadi saya ingin membagi pengalaman. Memang untuk kedua kalinya saya ke India, tapi kali ini saya karena punya waktu lebih lama, selain ada jadi kayak working holiday, ada unsur kerjanya dan juga ada unsur holiday-nya. Jadi saya sangat membandingkan dengan Bali. Memang kita berdua ada sama keunikan, sama karakter masing-masing, dan mungkin saya bicara lebih condong pada situasi pariwisata di India. Jadi lumayan perkembangannya sangat pesat, karena waktu saya mendarat di Bangalore itu ekspektasi saya tidak berani berekspektasi ya di Bangalore. Ternyata airportnya itu sangat-sangat indah dan sistem imigrasinya juga sangat cepat. Terus yang paling saya suka di airportnya itu selain keindahan, kebersihannya, itu karusel barangnya itu cepat sekali. Nah, kalau di Bali semuanya juga sudah cantik, Jo. Tentunya mungkin kalau dari segi penataan, kebersihan ya mungkin kita tidak bisa pungkiri Bali lebih unggul ya. Tapi kalau di airport memang yang saya lihat kita belum selesai migrasi barangnya tuh udah keluar. Nah, itu yang perlu kita pelajari ya, apalagi di Bali ini kan sangat hits dengan tamu banyak. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan dan masukan untuk pengelola di airport bahwa supaya barang itu cepat prosedur keluarnya. Tapi kalau tadi saya landing di airport Ngurah Rai juga udah bagus, electronic gate-nya itu sangat membantu. Nah, kalau untuk tur destinasi, aktivitas kegiatan jalan-jalannya, yang paling saya takjub dan amazed dengan India itu adalah bangunan-bangunan kuno yang sudah ribuan sampai ratusan tahun. Kita nggak bisa ngebayangin bagaimana advance-nya teknologi mereka di saat berapa ribu tahun atau berapa ratus tahun yang lalu mereka sudah bisa bikin ukiran marmer dengan menaruh berbagai jenis batu alam granit berwarna seperti yang di Taj Mahal. Di Taj Mahal itu kalau nggak salah katanya dibikin 500 orang per hari, berapa puluh tahun pengerjaannya. Dan candi-candi sebelum itu juga, candi-candi Hindu, sebelum kedudukan kerajaan Islam, itu berarti kan umurnya jauh lebih zaman para dewa-dewa gitu ya. Ada Pura, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Brahma. Itu ukiran dalam sekali dan nilai seninya, dan memang sebagian ada yang masih aktif, sebagian tidak, karena ya kita tahu mereka melalui banyak perselisihan, konflik dimanapun ada ya. Nah, yang saya lihat juga ada yang menarik. Jadi India itu dengan keunikannya, berbagai macam keunikan, di mana kita itu dibawa ke karakter lokal mereka. Untuk naik tuk-tuk selama 1 jam, 1,5 jam, tapi melalui daerah-daerah lokal seperti pasar-pasar, ya, pasar ada jalan yang sempit, yang becek, yang padat, aktivitas pasar di sana ya, dengan unpredictable bagaimana masyarakat itu membawa barang-barangnya pakai sepeda dengan sangat-sangat beban yang berat gitu ya. Terus juga dengan di situ ternyata selain kita punya hujan, di situ punya badai debu. Jadi pas kita juga saya sampai takut kayak di film-film itu tiba-tiba semua jadi pasir atau debu itu naik berputar dan pohon pada tumbang ya. Tapi mereka itu menghadapi masyarakat lokal ya ada kepanikan, tapi sangat santai, masih bisa mereka tetap berjalan ya, jalan kaki, sepeda. Jadi kepasrahan itu yang saya pelajari dari masyarakat setempat ya. Karena begitulah kondisi mereka menerima dan mereka survive. Survival dari masyarakat itu juga sangat kita acungkan jempol, dan mereka tidak malu-malu dan memperlihatkan bagaimana India apa adanya, yang dengan keglamorannya, dengan
dengan warisan budaya candi-candi pura-puranya, dan juga bagaimana kehidupan sehari-hari mereka yang jauh dari glamor. Nah, jadi itulah tour yang memperlihatkan kepercayaan diri apa adanya, tidak mengada-ngada. Justru itu kita sebagai tamu pengen tahu gitu. Jadi kita merasa sangat, wah ini nih yang the real India. Nah, kalau di Bali ya tentunya kita punya kepercayaan yang mirip, ada candi-candi juga dan berbagai kegiatan wisata alam gitu ya. Yang memang nggak heran kalau India itu suka ke Bali karena ada kemiripan di sana. Dan yang paling kita sampaikan itu adalah di situ jarang makan sapi, jarang ada menu sapi, jarang banget. Banyakan vegan, dan kalaupun ada daging itu paling ayam, kambing ada itu. Tapi untuk makanan vegan, vegetarian itu sesuatu yang sangat umum. Seperti kita ke warung nasi itu selalu pasti ada vegan, bahkan mungkin 60% dari menunya itu vegan. Dan kita jadi menikmati juga, lumayan menurunin berat badan.